Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Saya bersyukur buat Tuhan kita Yesus, Kepala Gereja, yang memberi kesempatan buat saya dan keluarga ya. Jadi saya datang nggak sendiri, tapi bersama dengan keluarga yang main keyboard dan yang main drum, anak saya yang nomor 2 dan nomor 3, Bapak Ibu ya. Kemudian tadi yang nyanyi mantu saya nomor 2 dan mantu saya nomor 3 ya. Jadi saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk boleh bersama-sama melayani Tuhan. Dan terima kasih buat Pak Andreas, Bapak Gembala, yang memberi kepercayaan untuk kami boleh melayani Bapak Ibu Saudara ya. Semoga pelayanan kami menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Amin. Ayo kita lihat firman Tuhan. Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23. Saya ajak kita baca bersama-sama ayat 31. Keluaran 23 ayat 31. Yang sudah ketemu katakan amin. Keluaran 23 ayat 31 ya, kita akan baca bersama-sama dengan suara kuat sampai telinga Bapak Ibu Saudara mendengar apa yang saudara katakan. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pokoknya saudara rindu imannya ditambah-tambahkan. Amin. Kalau saudara rindu, maka perkatakan, ucapkan, baca ayat ini dengan suara kuat, suara keras sampai telinga saudara mendengar. Ketika saudara mendengar, maka Alkitab katakan ini, iman timbul dari pendengaran. Iman saudara akan semakin kuat. Amin. Iman saudara semakin bertambah. Mari kita baca Keluaran 23 ayat 31. 2, 3. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu sehingga engkau menghalau mereka daripadamu. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 31 adalah salah satu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu kalau membaca dari ayat 20 sampai ayat yang ke-33, maka di situ ada beberapa janji yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Ya, di antaranya ayat 20 dikatakan ini, Tuhan akan mengutus malaikat berjalan di depan kita. Tuhan akan mengutus malaikat menyertai saudara dan saya. Nggak ada amin, biasa aja ya. Amin. Janji Tuhan adalah salah satunya di ayat 20 dikatakan ini, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menyertai saudara, untuk menjaga saudara, untuk melindungi saudara. Dan saya percaya bahwa ini sesuatu yang kita perlukan hari-hari ini, sesuatu yang kita butuhkan hari-hari ini. Angel service, pelayanan malaikat, saudara. Kenapa? Karena situasi keadaan seperti yang kita saksikan ya, sudah hampir 2 tahun berjalan seperti ini, saudara. Jadi Tuhan katakan bahwa dia akan mengirim, mengutus malaikat untuk berjalan, untuk mendampingi, menyertai Bapak Ibu saudara. Ayat 26 janji yang lain adalah tidak ada perempuan yang keguguran atau mandul, saudara. Itu janji Tuhan. Artinya saudara, itu yang disediakan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan akan menghalau segala musuh. Ayat 30 ya, Tuhan akan menghalau segala musuh kita. Dan ayat 31 baru dikatakan, aku akan menentukan batas daerahmu. I will set your boundaries ya. Tuhan akan menetapkan batas-batas daerah. Tuhan akan menetapkan batas-batas hidup saudara dan saya. Nah perhatikan baik-baik saudara, ini luar biasa ya, kalau kita cermati ayat ini, maka saya temukan ini, ketika Tuhan menentukan batas daerah Israel, karena ini bicara tentang Israel saudara, ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, sesuatu yang lengkap, sesuatu yang terperinci saudara.
Pokoknya supaya percaya bahwa Tuhan menentukan batas-batas hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan menentukan daerah-daerah hidup kita. Dia berkata kepada bangsa Israel bahwa aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dari padang gurun sampai sungai Efrat. Saudara, saya percaya bahwa batasan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu batasan yang besar, lengkap, terperinci. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, itu detail and jelimet. You know jelimet? Jelimetnya minta ampun, saudara ya. Karena apa, saudara? Ini berlaku dari generasi ke generasi, berlaku ratusan bahkan ribuan tahun. Tuhan itu kalau merencanakan, Tuhan itu kalau menentukan, itu pasti sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, dan yang pasti detail sekali. Contoh. Ketika Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, coba kalau Bapak Ibu cermat atau sedikit mau berpikir, saudara, itu jelimetnya minta ampun. Ya kan? Dia harus siapkan satu keluarga Yokebed, saudara ya, Bapak Ibunya Musa, untuk melahirkan seorang anak laki. Pada saat melahirkan, situasinya saat itu di Mesir, Firaun sudah memberi satu ketentuan. Semua bayi laki orang Ibrani harus mati, gak boleh hidup. Kalau lahir perempuan dibiarkan hidup, tapi kalau laki mati. Nah, lihat saudara, jelimetnya minta ampun. Di saat situasi seperti itu, Musa lahir. Wah, orang tuanya ketakutan, bagaimana ini? Pasti mati. Nah, kemudian timbullah cerita, Musa harus dibawa dulu, disembunyikan di tepi sungai Nil. Jelimet, saudara. Sebetulnya kan bisa saja Tuhan membebaskan bangsa Israel dengan caranya, tapi Tuhan lakukan itu, saudara. Sampai Musa ditemukan dulu sama putri Firaun. Nah, kemudian disuruh dicarikan inang pengasuh, dicarikan seorang wanita yang mau menyusui, ketemu ibunya. Saudara, ini kayak drama Korea, saudara. Tuhan buat seperti itu, detail sekali, jelimet. Tapi kalau saudara mengerti, saudara, maka sesungguhnya Tuhan bukan hanya membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Perhatikan baik-baik. Tuhan bukan hanya membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, keluar dari Mesir, tapi Tuhan membawa mereka untuk menjadi sesuatu. Ini yang harus kita mengerti. Bukan hanya sekedar keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, tetapi Allah punya rencana, Allah punya batasan. Allah sudah menentukan, aku akan menentukan batas daerahmu, aku akan menentukan batas kehidupanmu. Untuk menjadi sesuatu. Makanya 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Baca sama-sama dua. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, perhatikan, supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari Mesir, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukan hanya sekedar keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, tapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya batasan yang harus dicapai oleh bangsa Israel.
Yaitu apa? Menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari gelap pada terangnya yang ajaib. Ini yang harus ditangkap Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya batasan yang Tuhan beri itu maksimal. Gak mungkin kecek-kecek bilang aja tenang, ya sudahlah. Ada sudah. Top of the top, ya, topnya di atas top. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan memanggil saudara, Tuhan juga sudah menentukan batas-batas kita. Tuhan juga akan menentukan batas-batas hidup kita. Tuhan juga akan menentukan batas-batas daerah kita. Percaya kan amin? Ada batasan-batasan yang harus dicapai oleh saudara dan saya. Karena batasan yang Tuhan beri itu super maksimal menurut saya. Tidak tanggung, tapi betul-betul full, betul-betul penuh, betul-betul lengkap. Makanya Ulangan 28 berkata gini, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan tetap naik dan tidak turun. Kamu akan menghutangi dan tidak berhutang. Dengar baik-baik saudara. Secara umum itu batasan yang Tuhan beri pada setiap orang percaya. Berapa banyak orang percaya di tempat ini? Halo? Kalau saudara orang percaya, dengar baik-baik. Inilah batasan yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Kau terbang, tetap naik dan tidak turun. Kau akan menghutangi dan tidak berhutang. Yohanes 10 ayat 10b berkata gini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku, kata Yesus. Ada yang ingat ayatnya? Halo? Tapi aku datang supaya apa? Kamu hidup. Dan bukan sekedar hidup, bukan asal hidup, ya kan? Bukan setengah hidup. Tapi Yesus katakan, aku datang supaya kamu hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Halo? Amin. Itu batasan yang Tuhan sudah sediakan buat kita, siapapun saudara dan saya. Saya mau beritahu, ini firman Tuhan berlaku untuk setiap orang percaya akan firman Tuhan. Oh enggak Pak, itu hanya untuk hamba-hamba Tuhan, itu buat pelayan-pelayan Tuhan Pak. Oh enggak Pak, itu untuk orang-orang yang memang dari sononya sudah lahir kaya, sudah lahir dari kalangan pengusaha, dari kalangan orang the have. Wah pantes Pak, kalau saya ini siapa? No. Saya mau bilang buat Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu sudah percaya bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan saudara dan saya. Kita semua sama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita punya harapan, peluang yang sama, kesempatan yang sama, kepercayaan yang sama. Sebab itu pagi ini saya mau bangkitkan iman buat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sudah memberi batasan yang dahsyat. Tuhan sudah menyediakan batas-batas hidup kita yang dahsyat luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang senang menambah-nambah. Ya. Dia itu Allah yang progres. Dia itu bukan Allah yang statis hanya diam, enggak. Tapi dia itu Allah yang senang menambah-nambah. Senang menambah-nambah. Makanya kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kalau saudara mengerti kuasa firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya hidup saudara dan saya itu sudah ada batasnya. Ya. Tuhan pengen supaya kita mencapai batasan ini. Tuhan pengen supaya kita meraih batasan ini. Tuhan mau supaya kita memperoleh, mendapatkan batasan-batasan ini.
kita belajar pagi ini? Ya, saudara mungkin kenapa, gimana Pak? Saya udah Kristen udah dari lahir sampai sekarang. Oh, hidup kayak gini Pak. Hidup pas-pasan. Saudara, saya cuma mau bilang ini, saudara belum mencapai batasan yang Tuhan tentukan. Dan amin. Bukan berarti selesai, bukan saudara. Kita belum mencapai batasan yang Tuhan tentukan. Batasannya apa? Hidup, mempunyai hidup dalam kelimpahan. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara gini, hidup dalam kelimpahan itu bukan berarti harus punya uang banyak, harus punya deposito, harus punya rumah. Saudara, kalau saudara punya diberkati Tuhan, punya rumah banyak, punya deposito banyak, dipuji Tuhan, it's okay. Tapi bukan berarti saudara kelimpahan. Orang kelimpahan itu kalau saya tangkap saudara, ya, ketika saudara bisa memberi, itu namanya kelimpahan. Ketika saudara bisa melakukan sesuatu, itu namanya kelimpahan. Sekalipun mungkin saudara hidupnya pas-pasan, sekalipun saudara mungkin masih ada dalam pergumulan, tetapi ketika saudara punya hati untuk memberi, untuk mengasihi, untuk memberi satu perhatian, saudara, saya mau bilang itu namanya kelimpahan. Karena tidak semua orang kaya punya hati untuk memberi. Tidak semua orang yang berkelimpahan punya hati untuk peduli. Tidak semua, Bapak Ibu Saudara. Yesus saja ketika diperhadapkan ada dua orang yang masuk ke bait suci, satu pemungut cukai, satu seorang janda miskin. Pemungut cukai dengan bangga dia lakukan, nih Tuhan, aku sudah melakukan A, B, C, D, dan aku sudah memberi persembahan. Saya percaya persembahannya pasti banyak. Sementara ibu yang miskin, janda yang miskin ini datang, dia sembunyi-sembunyi dengan dia menutup diri karena dia mungkin merasa minder, karena merasa malu. Tapi Alkitab katakan dia memberi apa yang dimilikinya. Siapa yang dipuji oleh Yesus? Siapa yang dipandang oleh Yesus? Siapa yang berkenan di hadapan Yesus? Yesus katakan ibu ini, janda ini memberi lebih banyak daripada pemungut cukai. Ukuran kelimpahan bukan berarti semua serba ada, semua sudah tersedia, semua sudah lengkap. Tapi kelimpahan adalah ketika saudara mengasihi sesama, perhatian dengan sesama, saudara punya hati untuk memberi, saudara punya murah hati, kemurahan hati. Itu namanya kelimpahan. Amin. Kalau saudara mungkin merasa lupa, saya kok hidupnya seperti ini? Saya mau bilang, saudara belum mencapai batas yang Tuhan tentukan. Amin. Apa batas yang Tuhan tentukan? Hidup, mempunyai hidup dalam kelimpahan. Loh Pak, saya sering sakit Pak. Waduh, saya encok lah, remetik lah, saudara. Saya mau bilang ini saudara, saudara belum mencapai batas yang Tuhan tentukan. Batas apa yang Tuhan tentukan? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh, karena di atas kayu salib Yesus sudah tanggung semua sakit penyakit kita. Amin. Di atas kayu salib Yesus sudah tanggung segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan-kesalahan kita. Di atas kayu salib Tuhan sudah tanggung segala kutuk nenek moyang kita, sudah ditanggung di atas kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan sudah tanggung segala kemiskinan kita. Sehingga kita berkata gini, Dia yang kaya rela menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita semua diperkaya. Sebab itu saudara, pagi ini saya dorong saudara, saya ajak saudara, ayo capai batasan yang Tuhan sudah tentukan. Memang gak mudah Bapak Ibu saudara, ya gak mudah, karena
Kita kan seringkali lihat kenyataan, lihat fakta. Lihat fakta. Tapi memang batasan Tuhan itu yang harus mengalahkan ketidakpercayaan kita. Dan saya perlu beritahu, batasan yang Tuhan tentukan dalam hidup saudara lebih besar dari segala impian kita. Lebih besar dari segala apa yang kita harapkan, kita dambakan, kita cita-citakan. Lebih besar. Jadi pagi hari ini jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Jangan pernah batasi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah batasi apa yang menjadi ketentuan batas yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Ada 3 hal yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, untuk kita mencapai batasan yang Tuhan sudah tentukan. Yang pertama adalah perbesar kapasitas iman saudara. Bukan sekedar percaya Tuhan ada, tapi saudara harus tingkatkan kapasitas iman itu untuk ini. Saudara percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan memberi upah. Amin. Ibrani, kita lihat sekarang. Ibrani pasal yang Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ayo kita baca sama-sama. Ibrani 11 ayat yang ke-6. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berapa banyak yang percaya pada Allah? Saudara, saya percaya semua pribadi yang ada di ruangan ini percaya kepada Allah. Tidak diragukan lagi, tidak perlu dites dari wajah-wajah saudara kelihatan. Saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Tapi yang seringkali dilupakan oleh orang percaya jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah ayat yang bagian berikutnya dikatakan ini, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang seringkali kita lupakan adalah bahwa Allah itu memberi upah. Kenapa sih orang percaya seringkali putus asa, seringkali putus harapan, seringkali imannya up and down? Ya karena mereka tidak mau meningkatkan kapasitas iman mereka. Padahal di salah satu Injil, Rasul-Rasul berkata kepada Yesus ini, tambahkanlah iman kepada kami. Artinya tidak cukup sekedar percaya Tuhan ada, percaya Yesus dahsyat, Yesus ajaib, dan sekedar hanya percaya, tapi harus ditambahkan bahwa Dia Allah adalah Allah yang memberi upah kepada saudara dan saya. Jadi saudara jangan sampai gini, saudara, oh ya hari Minggu ibadah, ya hari Minggu ibadah. Kalau nggak ibadah berarti bukan orang Kristen. Yang lebih parah lagi, kalau nggak ibadah dicari sama Bapak Ibu Gembala, tambah pusing saya nanti jawabnya. Tapi mulailah pagi hari ini ketika saudara beribadah, saudara pegang ayat ini. Saudara percaya Allah, dan saudara percaya bahwa Allah memberi upah pada setiap orang yang mencari Dia, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berapa banyak yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Tuhan pasti kasih upah. 1 Korintus 15 ayat 58 kalau nggak salah. Jadilah kita di dalam Tuhan, jadilah dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan memberi upah. Ada upah. Dengar baik-baik. Ada upah, saudara. Dan kalau saudara mengerti ayat ini, saudara imani ayat ini, saudara hidupi iman ini dalam ibadah saudara, dalam keseharian saudara. Ketika
ketika saudara bekerja, ketika saudara menjalankan bisnis, ketika saudara sedang merintis karir, saudara percaya, Tuhan, aku percaya, Tuhan ada, Tuhan besertaku, Tuhan melihat aku, Tuhan memperhitungkan jerih lelahku, Tuhan menampung air mataku di kiblatnya yang kudus. Saya mau bilang gini, Tuhan di atas itu terharu loh melihat saudara. Halo? Saudara mungkin berjerih lelah, saudara mungkin bekerja keras. Aduh Tuhan, kok begini sekali hidup ya. Tapi tidak apa-apa lah, aku jalanilah. Karena aku percaya ada upah. Nah, Tuhan itu, aduh saudara ya, hatinya itu apa ya? Hatinya itu nggak tega saudara. Aduh, pasti dia akan gerocok berkat-berkat buat saudara. Tuhan pasti akan tolong saudara dan saya. Amin. Jadi kapasitas iman itu harus ditambahkan, saudara. Kalau saudara perhatikan Alkitab, saudara, maka Yesus seringkali berkata, iman besar, iman sebesar ini, iman apa ya? Iman sebesar biji sesawi, iman kecil. Artinya gini, iman itu ada tingkatannya. Iman kecil, iman sedang, iman besar, iman sempurna. Nah, sampai di mana level iman saudara? Sampai di mana kapasitas iman saudara? Sekali waktu ada perwira Kapernaum datang kepada Yesus dulu. Anakku, banyak versi, ada yang bilang anak, ada yang bilang hamba. Tapi intinya ada seorang yang dikasihi oleh perwira Kapernaum ini sedang sakit di rumahnya. Dia datang kepada Yesus supaya disembuhkan. Yesus bilang, baik, aku akan ke rumahmu. Apa jawab perwira Kapernaum? Perwira Kapernaum bilang, oh tidak usah guru, tidak usah. Cukup katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Lihat saudara, jangan saudara berpikir, oh aku sudah percaya Tuhan, Mak, aku sudah punya iman. Ya bagus saudara. Karena kita menerangkan tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Iman dibutuhkan untuk kita dapat perkenanan kepada Yesus Kristus. Tapi iman saudara harus ditingkatkan untuk saudara menerima upah yang Tuhan sudah sediakan. Iman harus ditingkatkan untuk saudara menerima batasan yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup saudara. Ketika perwira Kapernaum ini bilang, oh tidak usah, cukup katakan sepatah kata, Yesus bilang ini, luar biasa, luar biasa. Tidak pernah kujumpai seorang pun di antara orang Yahudi yang iman sempurna seperti ini. Sudah saya dorong, hari ini ayo tingkatkan iman, ya, tambahkan, perbesar kapasitas iman saudara. Ada wanita pendarahan 12 tahun saudara, sudah berulang kali, kita katakan berobat, habis biaya, tidak kunjung sembuh, malah tambah parah, malah tambah sakitnya tambah berat. Jika dia mendengar nama Yesus, apa yang dia katakan pada dirinya sendiri? Dia tidak minta belas kasihan orang-orang, dia tidak minta tolong murid-murid, tapi dia berkata kepada dirinya sendiri, asal ku jamah saja jubahnya. Dikatakan apa? Aku pasti sembuh. Yang bisa memperbesar kapasitas saudara adalah saudara sendiri. Lewat apa? Pendengaran firman. Setelah dengar firman Tuhan, saudara renungkan, saudara lakukan, saudara hidupi, maka terjadi Bapak Ibu saudara. Sekalipun mungkin faktanya berbeda, kenyataannya berbeda, tapi saya mau bilang saudara, ketika benih iman ditabur, itu akan bertumbuh. Perempuan Sirofenisia minta tolong sama Yesus karena anaknya sakit. Tapi Yesus katakan, tidak patut kamu, aku diutus hanya untuk
orang Israel, kamu siapa? Nggak patut. Dia bilang nggak apa-apa lah, asal remah-remah. Iya kamu, dikatakan seperti binatang, Bapak Ibu Saudara. Tapi Sirofenisia itu perempuan, Sirofenisia itu tetap punya iman, dia percaya apapun yang Yesus berikan itu pasti mendatangkan manfaat. Apapun yang Yesus berikan pasti memberikan satu kebaikan. Makanya dia bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, dan akhirnya sembuh, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyediakan batas hidup kita yang luar biasa, super maksimal. Kalau hari ini kita masih bergumul, Saudara, artinya kita belum mencapai batasan yang Tuhan sudah sediakan. Maka langkah pertama adalah perbesar kapasitas iman Saudara. Pak, ini pandemi semua ngalami, Bapak Ibu Saudara, ya, baik pengusaha, baik bisnismen, ya, anak-anak sekolah, ya gereja juga ngalami, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hamba-hamba Tuhan tidak memperbesar kapasitas iman kita, wah, sudah lemah, Bapak Ibu Saudara. Semua dibatasi semua. Bersyukur di tempat ini masih boleh ibadah, Saudara. Puji Tuhan, Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, gimana caranya supaya kita mencapai batasan yang Tuhan sudah sediakan? Jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Keuangan kita diberkati, tidak berhutang, tapi menghutang. Bagaimana supaya kita mencapai batasan hidup yang kelimpahan seperti yang Yesus katakan? Aku datang supaya kamu hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan, punya kemurahan hati. Yang kedua, Saudara, kita harus siap hadapi peperangan. Ibrani, kita baca sebentar, Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 1, kita baca sama-sama, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam terjemahan lain dikatakan dalam pertandingan yang ditandai bagi kita. Artinya ayat ini berbicara gini, bahwa kita tidak bisa ikut pertandingannya orang lain, tidak bisa. Dalam perlombaan yang diwajibkan, dalam pertandingan yang ditandai bagi kita. Artinya setiap kita punya pertandingan sendiri-sendiri. Yang mengerti kata kami, setiap kita, saudara dan saya, punya pertandingan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa gini, oh Pak, enak itu Pak, itu pertandingannya ringan Pak, enteng Pak, terus aku di situ aja. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita punya pertandingan sendiri-sendiri. Kalau saudara mau mencapai batasan yang Tuhan sudah tentukan, saudara harus hadapi pertandingan sendiri, harus menghadapi pertandingan yang Tuhan sudah tandai, yang Tuhan sudah wajibkan, yang Tuhan sudah beri bagi kita sendiri. Amin. Dan bisa saudara bilang, loh Pak, kalau pertandingannya berat Pak, lawan-lawanku berat Pak, oh tekanan hidupku berat Pak, enak dia Pak, ringan Pak, aku bisa. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Dia punya pertandingan, dia punya batasan sendiri yang Tuhan sudah tentukan. Kalau saudara baca Daud, saudara ini, Daud itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara baca 2 Samuel pasal, dari 2 Samuel pasal yang ke berapa ya? 2 Samuel pasal yang kedua, 2 Samuel pasal yang kelima, 2 Samuel pasal yang ke-8. Daud itu punya pertandingan sendiri. Dan setiap kali dia menghadapi pertandingan sendiri, next level. Naik. Nanti saudara baca di rumah. Maka Daud ini
awalnya saudara, dia hanya menjadi raja di Yehuda. Sudah baca ya? Coba kita lihat sebentar ya. 2 Samuel pasal yang ke-2. 2 Samuel pasal yang ke-2. Nanti baca di rumah ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun Tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Hadapi pertandingan, menang, jadi raja atas Yehuda. 2 Samuel pasal yang ke-5. 2 Samuel pasal yang ke-5. Ayat 1 sampai 10, nanti Bapak Ibu baca. Ayat yang ke-5. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ya. Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tapi tidak serta-merta Alkitab mencatat ketika Daud diurapi, enggak ujuk-ujuk saudara ya, enggak serta-merta terus jadi raja, enggak. Dia harus hadapi pertandingan demi pertandingan. Dia sudah kalahkan musuh-musuh Israel, tapi dia dibenci oleh Saul. Saul menjadi iri hati karena pujiannya ini. Saul berlaksa-laksa ya, Daud berlaksa-laksa ya, bilang itu, wah ini hati. Jadi Saul mulai dendam, mulai cari kesempatan untuk membunuh Daud. Bapak Ibu, punya pertandingan sendiri-sendiri, nggak bisa kita bilang ini, Pak, aku nggak mau pertandingan itu, udah enak Pak, berat, aku pengen yang itu. Nggak bisa Bapak Ibu saudara. Karena peperangan itu akan menentukan batas apa yang akan saudara capai. Saya punya teman, saudara ya, Bapak Ibu Gembala tahu teman saya. Oh, orangnya polos, sederhana, lugu. Sekali waktu dia kepengen sepeda motor NMAX. Oh ya, itu beberapa tahun yang lalu. Ketika pertama kali muncul sepeda motor NMAX, wah dia senang. Wah dia kepengen beli juga, dia kepengen punya. Akhirnya dia foto itu, dia pasang, dia taruh di profilnya. Kasih lihat. Ada seorang ibu tanya, waduh Pak, Bapak punya sepeda motor baru. Teman saya ini hamba Tuhan bilang, belum Bu, masih dalam doa, masih di bawah doa. Ya kenapa Pak? Ya Bu, ya sudah beli saja. Ya, bilang itu. Nah, teman saya ini polos Pak. Ya, dia nggak mikir sudah. Seminggu kemudian ditanya lagi, ibu ini telepon, Pak, sudah beli belum? Apanya Bu? Loh, sepeda motornya. Oh belum Bu. Loh kenapa? Ya saya mau jual dulu sepeda motor lama saya mau jual, nanti dapat berapa baru kurangannya. Oh gitu ya. Ya sudah tutup sudah. Berapa hari kemudian ditelepon lagi, Pak, sudah dijual? Loh belum Bu. Lah kenapa? Ya kurangannya banyak. Ya sudah gini aja, kurang berapa? Nanti saya bayarin. Senang nggak Bapak Ibu saudara? Halo? Oh biasa aja. Di sini sudah terlalu sering ya, terlalu sering dikasih sepeda motor mungkin ya. Nah teman saya bilang, oh ya Bu baik. Dilakukan nggak? Kalau saya, cepet-cepetan ya. Mumpung belum berubah. Ya. Teman saya ini diam aja. Berapa hari ditelepon lagi, Pak, sudah Pak, laku berapa? Kurangannya berapa? Nanti saya transfer. Saya yang dengar, aduh greget Bapak Ibu saudara. Yang bilang ini, siap Bu sebentar, saya mau nyoba dulu sepeda motornya. Loh, nyoba gimana Pak? Rumah saya itu kecil Bu. Saya ini khawatir nanti beli nggak bisa dimasukin ke rumah.
Saudara ketawa, saya yang di sebelahnya greget, saudara. Dan benar Bapak Ibu Saudara, ada jemaat yang punya emeh, dia pinjam, tak pinjam ya sepeda motornya. Kenapa? Enggak, aku mau ukur di rumah. Dia bawa ke rumah, dia ukur itu. Sepeda motor dia masukin, oh bisa. Dia taruh di sini, oh bisa. Setelah bisa dia baru telepon, iya Bu, bisa Bu. Bisa, sudah tak ukur, bisa masuk ke rumah. Jadi nanti saya mau beli. Aduh, itu prosesnya bulanan saudara. Itu prosesnya bulanan. Dia punya pertandingan seperti itu. Kalau ketemu saya, gak pakai lama, cepat kirim aja, langsung kirim rekeningnya saudara. Ini teman saya ini, aduh luar biasa. 2 kali ditawarin mobil, sudah mau dikirim mobil. Saudara tahu jawabannya apa? Jawabannya ini, ngapain Pak, ngapain Bu ngasih mobil ke saya? Saya loh gak punya garasi. Ada loh orang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Pak, kalau giliran gitu Bapak minggir, saya aja yang maju. Betul enggak? Tapi dia hadapi, saudara, dia hadapi sampai hari ini. Dalam mobil. Padahal 2 kali ditawarin, Pak akhir mobil ya buat pelayanan. Udah kan? Bingung nanti saya nawarnya di mana? Rumah saya nggak ada garasinya loh, aneh saudara. Tapi ya itu, dia enjoy, dia nikmati, pelayanannya dipakai Tuhan. Bila ada misi dia jadi berkat, dia happy, sukacita. Coba yang lain saudara, ditawarin begitu, nggak nunggu lama, nggak nunggu 2 kali, cepat aja dijemput saudara. Setiap kita punya pertandingan sendiri. Tidak bisa saudara kepengen pertandingan orang lain. Karena apa? Ketika saudara masuk pertandingan, ketika saudara dipilih, dipanggil, Tuhan itu mengurapi. Berapa yang sudah percaya bahwa Tuhan memanggil, Tuhan mengurapi? Tuhan mengurapi kita. Ada pengurapan yang Tuhan beri buat saudara dan saya menghadapi pertandingan-pertandingan itu. Dan saya mau beritahu, ketika saudara menang dalam setiap pertandingan yang Tuhan wajibkan, yang Tuhan tandai bagi kita, itu saudara sedang mencapai batas yang Tuhan tentukan. Seperti Daud, dia menang dulu di Yehuda, 7 tahun pemerintah di Yehuda. Karena dia setia, karena dia tekun, karena dia hadapi setiap pertandingan yang diberikan. Walaupun dia harus menghadapi Saul, walaupun dia harus menghadapi Absalom, anaknya yang mau coba kejar-kejar, coba bunuh dia. Tapi dia tekun. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, anak buahnya bilang, ini kesempatan Tuanku, bunuh. Dia setia, dia bilang, jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, semua kita menghadapi pertandingan. Jangan pernah iri dengan pertandingan orang lain. Hadapi pertandingan saudara. Kalau saudara bisa menang, saudara akan mencapai batas yang Tuhan sudah tentukan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, Roma 8. Roma 8, kita akan lihat sebentar. Roma 8 ayat 31, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang ketiga, yang terakhir saudara, percaya bahwa Allah di pihak saudara. Amin. Percaya bahwa Tuhan di pihak kita, Tuhan yang menjadi pembela kita. Apapun yang kau hadapi hari ini, percayalah bahwa Tuhan ada di pihak saudara. Kalau saudara sudah perbesar kapasitas iman saudara, saudara siap menghadapi pertandingan sendiri. Ya mungkin berat pertandingannya,
Mungkin melelahkan bagi saudara dan saya. Ya pandemi 2 tahun ini lelah loh saudara. Ya Pak ya, lelah loh. Ya, aktivitas kita memang berkurang, tapi pikiran kita loh saudara. Iya Pak ya. Coba orang tua yang punya anak-anak yang masih sekolah. Ayo 2 tahun ini gampang gak ngajarin anak? Kalau anak-anak juga lebih stres loh sekolah di rumah. Ya Pak ya. Lebih galak siapa? Lebih galak gurunya apa lebih galak orang tuanya? Semua melelahkan loh saudara. Melelahkan loh. Guru-guru juga lelah loh. Dia harus menyiapkan materi, ya, dia harus punya kreativitas gimana cara menyampaikannya. Tidak mudah loh Bapak Ibu saudara. Kita hamba-hamba Tuhan juga harus menyiapkan firman. Harus menyiapkan prasarana. Lelah loh saudara. Lebih lelah pikiran daripada aktivitas saudara ya. Ya, tapi kita harus percaya Allah di pihak kita. Siapa lawan kita? Saya di Sidoarjo konsep dari bulan Juli Bapak Ibu saudara. Ya, bulan Juli tahun lalu sampai hari ini puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami tetap ibadah tatap muka, yang hadir sesuai dengan kapasitas prokes yang ada sekitar 50. Berjuang juga. Semua prasarana harus kita siapkan, wastafel buat cuci tangan, ya, termogan, semua jaga jarak, semua. Ibadah live streaming juga saudara. Ya, itu tidak mudah Bapak Ibu saudara ya. Kalau bicara prasarana itu bicara juga keuangan. Berapa lama kita ibadah online dari bulan Maret kalau nggak salah ya. Berapa bulan kita ibadah online. Jemaat juga tidak bisa kita kunjungi Bapak Ibu saudara karena semua menjaga semua. Tapi ya kita percayalah. Ya, percaya bahwa Tuhan sudah tentukan batas yang luar biasa dalam hidup kita. Dan yang paling penting adalah saudara harus percaya bahwa Allah di pihak kita. Nah, kita katakan jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sudah baca terus Roma 8 ini, ya, gak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih karunia Allah. Penganiayaan, sakit penyakit, penderitaan, apapun sebenarnya gak bisa. Karena Tuhan kita baik, amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya undang para pemusik-pemuji.